Sahabat SF dimanapun kalian berada, admin doakan semoga kalian tetap sehat selalu. Kali ini kita akan menceritakan alur sebuah cerita tentang seorang pemuda kaya yang berasal dari Thailand, yang ceritanya difilmkan dengan judul The Billionaire tahun 2011. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita ke alur ceritanya. Anak ini bernama Top Itepat, seorang pengusaha muda yang cukup gigih, penuh semangat dan visioner, atau biasa dipanggil dengan Top. Dikisahkan pada saat itu di sebuah bank di Thailand, terlihat Top sedang berusaha meyakinkan petugas evaluasi pinjaman bank itu untuk mendapatkan pinjaman modal usaha yang kemudian akan digunakan membuat satu pabrik snack rumput laut lengkap dengan mesin produksinya. Di sana Top Itepat lalu menceritakan kisahnya, di mana perjuangannya dalam merintis bisnisnya itu. Kembali lagi diceritakan, Itepat ini merupakan anak SMA yang sangat keras kepala, ceroboh dan punya kemauan yang tinggi, dan suka pecandu dengan game online. Di suatu hari, ia mengikuti kelas pelajaran di sekolah, namun malah Top sibuk dengan transaksi jual beli yang ada di situs game online-nya. Yang ternyata dari penjualan item game tersebut, Itepat menghasilkan pundi-pundi uang yang sangat banyak, sehingga Top bisa membeli beberapa komputer dan mobil pribadinya sendiri. Ringkas cerita, kesuksesan Itepat membuat kekasihnya yang bernama Lain dan pamannya cukup bangga dengannya, namun tidak dengan kedua orang tua Itepat. Mereka lebih suka kalau Itepat belajar giat dan kuliah di kampus negeri daripada terus-menerus bermain game online dan berfoya-foya. Namun keinginan orang tuanya tidak dihiraukan. Ia malah terus menjalankan marketing bisnis gamenya itu. Sampai di suatu hari Itepat lulus SMA, yang hari-harinya Itepat dihabiskan dengan untuk berfoya-foya. Dari kesibukan marketing gamenya membuat Top tidak konsentrasi dalam mengikuti ujian tes masuk universitas negeri, sehingga membuat Top tidak diterima di universitas negeri sesuai dengan keinginan orang tuanya, dan Top malah diterima di universitas swasta yang biayanya cukup tinggi. Dan ditambah lagi saat itu usaha ayahnya dalam kebangkrutan. Keadaan ekonomi mereka cukup sulit untuk menyekolahkan Top di universitas swasta. Sementara uang tabungan Top semakin hari semakin menipis. Ditambah lagi akun game satu-satunya sumber penghasilan Top dihapus oleh pemilik game karena dianggap melanggar. Namun Top tak berhenti di situ. Dari game online akhirnya ia beralih ke bisnis jual beli barang elektronik, tepatnya DVD player. Sampailah di toko penjualan DVD itu, Itepat langsung memborong DVD player yang sangat murah. Namun lagi-lagi usahanya harus sia-sia, karena ternyata semua DVD player yang ia beli adalah DVD player yang bajakan, sudah rusak, dan Itepat mengembalikan DVD itu kepada si penjual. Karena ditolak oleh sang penjual, Itepat langsung ngamuk dan mengobrak-abrik toko DVD itu. Hingga suatu hari ayahnya menasihati Top akan dunia nyata dalam berbisnis dan manajemen, di mana jika kita kalah maka kita akan kehilangan segalanya. Ayahnya juga mengatakan bahwa ia bersedia membayar biaya kuliah Top asalkan ia mau belajar, namun Top menolaknya dan berkata bahwa ia masih mampu membayar kuliahnya sendiri. Singkat cerita, akhirnya Top pun berhasil membayar biaya kuliahnya dengan uang hasil dari gadai barang antik milik ayahnya sendiri. Ia lakukan secara diam-diam. Sepulang sekolah, Top iseng-iseng mampir ke tempat pameran makanan di sana. Ia melihat sebuah alat pembuat kacang goreng khas Thailand yang begitu canggih. Top yang mempunyai mental bisnis pun langsung membeli alat tersebut tanpa memikirkan resikonya. Hingga keesokan harinya ia pun mulai mencari tahu proses pembuatan kacang goreng tersebut. Di sana Top hampir kepelet kacang goreng panas. Kemudian Top mulai membuka toko kacang goreng di sebuah mall. Ia berusaha kerja banting tulang dan berusaha membagi waktu antara kuliah dan juga bisnis kacang gorengnya.
Ia dibantu oleh pamannya yang setia untuk menjaga toko kacang gorengnya itu. Namun ternyata tak ada satu orang pelanggan yang berminat melirik kacang goreng si Top ini. Sehingga Top bersama pacarnya ke pasar melakukan penelitian cara pedagang menawarkan barangnya dan marketing promosi, hingga ia menemukan kunci dari masalah penjualan tersebut, yaitu lokasi letak tokonya yang kurang tepat atau strategis, ditambahkan kurang melakukan promosi. Akhirnya Top pun segera memindahkan tokonya dari area parkir ke lobi utama, di mana toko kacang goreng ini akan menarik perhatian pengunjung yang baru datang ataupun pulang. Dan benar, semenjak pindah lokasi lobi itu, penjualan kacang goreng berjalan dengan lancar. Bahkan Top juga memiliki beberapa cabang di mall tersebut, sehingga membuat Top harus meninggalkan ujiannya karena ia harus membantu sang pamannya. Namun kesuksesannya tak berjalan lama. Ternyata asap dari alat penggoreng tersebut membuat atap mal menjadi gosong, menghitam, dan Top harus memperbaiki atap tersebut dalam satu malam. Karena kalau tidak, pihak mal akan menutupkan kontraknya dengan Top. Jadi mau tidak mau, Itepat pun langsung memperbaiki atap itu sendirian hingga saat malam. Sang ibu kasihan dan mencoba membantu anaknya itu. Namun tiba-tiba security mal datang dan mengusir mereka karena waktu mereka sudah habis. Di sana Top mencoba menyuap security itu dan memberikan tambahan waktu. Namun si security menolak dan malah merendahkan sang ibu karena tak bisa didik anaknya untuk bersikap sopan dan jujur, tidak menggunakan cara kotor. Hal itu membuat Top menjadi sangat kesal. Ditambah lagi ibunya mengungkapkan bahwa besok Top beserta keluarganya harus pindah ke RRC karena perusahaan ayahnya sudah benar-benar bangkrut dan guling tikar. Setelah berpikir keras, Top pun memutuskan untuk tetap tinggal di Thailand. Ia berjanji akan belajar dan giat asalkan ayahnya mau membayar Top sesuai perkataan ayahnya tempo hari lalu. Sang ayah pun setuju dengan tawaran itu, namun hal ini membuat sang ibu sangat sedih karena harus hidup terpisah dengan anak tunggalnya. Sebelum berangkat kuliah, Top menyempatkan waktu memperbaiki atap mal itu. Namun setelah atap mal selesai diperbaiki, mal malah memutuskan kontraknya secara tiba-tiba. Ditambah lagi Top harus menerima kenyataan bahwa rumahnya telah disita oleh pihak bank. Beruntung Top masih mempunyai paman yang setia menemaninya. Meskipun rumahnya sudah disita secara diam-diam, Top dan pamannya masih tinggal di dalam rumahnya. Masalah yang bertubi-tubi itu membuat Top semakin terpuruk. Hingga saat ia bertemu dengan pacarnya, ia tak bisa berkata apa-apa selain menangis di pelukan pacarnya. Dan untuk menghibur kekasihnya lain, menyuruh Top untuk mencicipi rumput laut kesukaannya. Dan setelah mencicipi rumput laut tersebut, Top berinisiatif untuk membuat produk rumput laut bersama pamannya. Namun hal itu tak semudah yang ia bayangkan. Setelah menghabiskan bahkan bahan baku, mereka masih belum menghasilkan rumput laut yang gurih dan renyah, hingga membuat sang paman merasa bersalah karena tak berhasil menggoreng rumput laut dengan benar. Belum lagi saat paman melihat Top menjual semua komputernya untuk membeli bahan baku yang juga biaya hidup mereka. Hingga suatu malam, mungkin karena kecapean, sang paman pun
Setelah memastikan pamannya baik-baik saja di rumah sakit, malam harinya Top mencoba menggoreng rumput laut sendiri. Namun setelah berkali-kali mencoba sampai bahannya habis, Top masih belum mendapatkan hasil. Hingga akhirnya ia pun terpaksa menggoreng bahan baku yang sudah kehujanan tadi malam. Namun ternyata singkat cerita, usahanya pun berjalan dengan lancar. Bahkan dalam sebulan Top bisa mendapatkan penghasilan 1 juta baht atau sekitar 400 juta rupiah. Top berpikir dengan penghasilan yang sekarang bisa membantu masalah keluarganya. Namun saat ayahnya memberitahu hutangnya mencapai 40 juta baht atau sekitar 16 miliar rupiah. Belum lagi dalam waktu dekat Top segera keluar dari rumahnya karena pihak bank telah menjual rumah tersebut. Walaupun sebenarnya Top tidak rela jika harus keluar dari rumah yang banyak sekali kenangan bersama kedua orang tuanya. Di sana dia tak sengaja menemukan obat penenang yang sering dikonsumsi oleh kedua orang tuanya, yang membuat Top semakin cemas akan keluarganya. Hingga satu malam saat Top membeli cemilan di supermarket 7-Eleven, ia mendapatkan ide untuk memasarkan produk rumput lautnya itu di supermarket tersebut. Namun lagi-lagi Top harus menelan kekecewaan karena produknya telah ditolak oleh manajemen 7-Eleven karena pengemasannya yang kurang menarik dan tidak memenuhi standar. Mendengar itu, lagi-lagi Top harus menelan kekecewaan karena satu-satunya cara untuk menolong keluarganya hanyalah dengan bekerja sama dengan 7-Eleven. Tak berhenti di situ, sang pacar curiga karena Top tak pernah masuk kuliah. Akhirnya mendatangi rumah Top. Dan mengetahui bahwa rumah Top telah disita oleh bank. Di sana sang pacar pun marah karena Top tak pernah menceritakan masalahnya kepada Lin yang khawatir akan keadaannya Top. Top berjanji akan menolong dan meminta bantuan pada ayahnya. Namun mendengar itu, Top pun langsung marah dan langsung memutuskan Lin. Top terpaksa memutuskan Lin karena takut bahwa Lin tak akan bahagia jika terus bersamanya. Harapan Top pada 7-Eleven tak berhenti di situ. Ia terus memperbaiki kemasannya kembali ke kantor 7-Eleven untuk mempromosikan produk rumput lautnya yang bermerek Tau Kai Noi. Di sana Top rela menunggu sehari hanya untuk bertemu dengan si manajer. Namun setelah menunggu, Top sadar bahwa manajer itu tak mau menemuinya, hingga membuat Top kesal dan memberikan semua rumput lautnya kepada satpam penjaga liftnya. Di tengah keputusannya itu, Top mencoba curhat pada sang ibu. Top merasa bahwa semua usahanya sia-sia. Semua jalan menuju sukses telah ditutup. Sang ibu pun menasihati agar Top tidak menyerah dan terus berusaha untuk mendapatkan nilai yang bagus. Sang ibu mengira bahwa Top curhat masalah nilai kuliahnya karena selama ini Top masih merahasiakan jika Top sudah berhenti kuliah. Beruntungnya produk Tau Kai Noi yang ditinggalkan Top tak sengaja dilihat oleh manajer, hingga membuat manajer dan petinggi lainnya meloloskan produk tersebut.
Sebelum Top mengirimkan produknya, mereka harus terlebih dahulu melakukan pemeriksaan di pabrik milik Top. Oleh karena itu, Top pun pergi ke bank untuk mendapatkan pinjaman. Namun, meskipun Top sudah menceritakan kisahnya perjuangannya yang begitu berat, pihak bank tetap tak bisa memberikan pinjaman. Karena saat itu Top masih berumur 19 tahun. Masih belum cukup umur untuk menerima pinjaman bank. Ditambah lagi ayahnya yang masih mempunyai hutang dalam jumlah besar. Jalan satu-satunya untuk mendapatkan uang hanyalah dengan menjual satu-satunya harta miliknya, yaitu mobil tercintanya. Mobil yang ia beli dari jerih payahnya sendiri. Kemudian ia pun menyewa sebuah ruko untuk dijadikan pabrik Taukainoinya. Ringkas cerita, setelah masuk di dalam pabriknya, si Top dan beberapa karyawannya mulai bekerja untuk membersihkan pabriknya yang sesuai dengan standar yang diinginkan oleh 7-Eleven itu. Dari mulai hand sanitizer-nya, pembersihnya, terus mesin produksinya, dan seluruh kelengkapan pabrik harus sesuai dengan standar 7-Eleven itu. Di saat manajer dan salah satu pegawai melakukan pengecekan terhadap pabriknya Taukainoi itu, setelah berjalan mengelilingi pabriknya itu, petugas 7-Eleven pun memeriksa pabriknya Top. Namun ada beberapa kendala yang ditemukan di lapangan, termasuk pencuci tangan yang tidak sesuai dengan standar dari 7-Eleven itu. Setelah kembalinya manajer dan petugas 7-Eleven itu, Top bermaksud untuk menyuap pegawai 7-Eleven itu. Namun setelah beberapa hari itu pun si Top mendapatkan kiriman telegram dari kantor 7-Eleven itu. Namun setelah dibuka kiriman telegram itu dari kantor 7-Eleven itu, Top tidak bisa membacanya. Kemudian Top keluar ke hadapan matahari lalu mengangkatkan surat itu ke atas dan membacanya, dan ternyata hasilnya pabriknya si Top ini diterima sebagai pabrik oleh 7-Eleven itu dan masuk sebagai salah satu kategori pabrik pembuat snack rumput laut. Top pun bahagia. Permintaan pertama snack rumput laut itu sebesar 70.000 karton yang akan dipasarkan di berbagai toko 7-Eleven itu. Singkat cerita, malam pun berlalu. Top dan pegawai-pegawainya menyiapkan barang-barang, mengemasi barang-barang dari pabriknya itu, dan setelah mau pergi ke tempat untuk memasarkan produknya, Top memeluk pamannya dan berkata bahwa dia sangat menyayangi pamannya karena selama ini pamannya sudah bersungguh-sungguh membantunya, bahkan rela bekerja keras untuk membantu Top. Sebelum pergi, Top mengucapkan banyak terima kasih kepada sang pamannya yang selalu setia menemaninya. Dan setelah sampai di pelabuhan pemuatan barang-barang, seorang pegawai di situ menolak semua produk milik Top karena mereka telah terlambat dari jam yang dijadwalkan. Namun saat melihat darah yang keluar dari hidung Top,
Sang quality control pun berpikir bahwa Top telah bekerja keras untuk sampai pada detik hingga akhirnya si petugas itu pun menerima produk tersebut dengan syarat Top nggak boleh terlambat lagi. Akhirnya perjuangan keras Top telah membuahkan hasil. Dengan perasaan yang begitu senang, Top menyuruh ayahnya dan ibunya untuk segera kembali karena sekarang ia bisa membantu melunasi hutang-hutang keluarganya. Singkat cerita, Top bersama dengan petugas bank bernegosiasi untuk membuka cabang pabrik rumput laut di Korea Selatan. Lalu pihak bank Thailand itu memberikan Top dengan pinjaman sebesar 400 miliar untuk membuka cabangnya di berbagai negara. Dan sampai sekarang produknya cukup terkenal, bahkan sampai di market Indonesia pun produk ini cukup laris. Produknya adalah Top K9. Dan kemudian film ini ditutup dengan Top bersama pamannya yang sedang melakukan perjalanan di berbagai negara dari hasil penjualan rumput laut itu. Dan film pun berakhir.